Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa di seluruh penjuru belahan tanah air Indonesia, jumpa kembali pada podcast Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres. Kali ini kami akan berbincang berkenaan dengan makna kemerdekaan dalam perspektif pandangan Islam. Podcast kali ini alhamdulillah saya hadirkan seorang pembicara, seorang ustazah, seorang aktivis yang memang sudah memiliki beberapa pengalaman melalang buana di beberapa majelis taklim khususnya di kota administrasi Jakarta Barat. Kita jumpa hari ini akan berbicara tentang nilai-nilai kemerdekaan atau makna kemerdekaan dalam perspektif agama Islam. Mari bersama kita dengarkan, kita simak dengan baik untayan-untayan kalimat yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, Al-Mukarramah Ustazah Maryam SOSI. Gimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik, Pagi, sehat. Pagi yang penuh dengan keberkahan, Ya. ceria. Alhamdulillah, semangat. Semangat kemerdekaan merah putih. Oke, siap. Kita merdeka. Merdeka, saking kita menyambut kemerdekaan kita Ya. pakai ini nih, pakai stiker. Pakai atribut ya, atribut stiker. Alhamdulillah. Ustazah Maryam, Ya. kali ini kita akan membicarakan tentang makna kemerdekaan dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam. Seringkali orang-orang memaknai nilai-nilai kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubazir. Merayakan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang mendidik, kurang memiliki nilai-nilai kebersyukuran. Nah, kali ini kita akan membicarakan seputar itu. Menurut Ustazah Maryam atau pandangan Ustazah Maryam dalam rangka kita sebagai warga negara, dalam rangka kita menyikapi dan mengisi kemerdekaan, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan ini khususnya dalam pandangan Islam? Silakan Ustazah. Baik, Ustadz Yusnadi selaku moderator, terima kasih atas penjelasan sambutannya, perkenalannya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna kemerdekaan dalam perspektif atau pandangan Islam. Sekarang kita sedang berada di bulan Agustus ya, yang mana masyarakat Indonesia sedang memeriahkan hari kemerdekaan ya, dengan cara-cara ya lomba atau apa gitu ya. Mungkin yang Ustadz maksud selain itu apa sih gitu ya? Betul. Ya, betul. selain itu. Oke, saya ini berkostum seperti ini ya karena kita menghargai dan menghormati hari kemerdekaan. Ya, betul. Ya, kebetulan saya juga sedang habis berkegiatan, jadi kostumnya seperti ini. Oke, dalam makna kemerdekaan dalam perspektif Islam itu sebenarnya mudah ya, dari diri kita sendiri ya. Kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah kita dapat. Indonesia ini sebelumnya kan dijajah ya. Betul. Ya. Atas jasa pahlawan, para pahlawan kita yang telah berusaha untuk mempertahankan Indonesia ini jangan sampai direbut oleh penjajah. Iya. Bagaimanapun caranya, harta, jiwa, raga mereka sudah korbankan semua. Iya. Ya. Maka dari itu kita patut bersyukur. Ya, di balik kemerdekaan ini tentu ada doa-doa para kiai. Ya, para pemuka-pemuka para agama. pemuka-pemuka, para kiai, alim ulama itu ya. Itu yang harus kita lihat sekarang. Jadi bukan karena merdeka secara fisik aja. Boleh kita memeriahkan dengan cara lomba. Sekarang lomba banyak ya. Lomba tarik tambang lah, makan kerupuk lah, apa itu cuma tradisi aja karena ingin memeriahkan aja. Bahkan lomba nasi tumpeng apa gitu ya. Banyak. Tapi di situ kita jangan lupa, kita rasa bersyukur. Ketika nanti malam 17 Agustus, gitu ya, kita
saya sarankan ya, atau kita sarankan itu Pak, di masjid-masjid itu atau musola kita adakan doa dan zikir. Ya. Doa dan zikir bersama untuk para pahlawan kita. Oh ya. Jangan hanya merdekanya aja kita rayakan, tapi kita mengingat, Ya. ya, mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara ini. Betul. Ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti saya juga akan mengadakan di masjid ya doa dan zikir bersama untuk para pahlawan. Kita ajak jamaah kameramen. Itu pengertiannya kita ajak jamaah dan masyarakat untuk berdoa, gitu, untuk melakukan kirim doa untuk para pahlawan kita. Ya. Dalam bentuk nilai kebersyukuran kita kepada Allah, tidak hanya kita euforia dalam kegiatan-kegiatan yang tidak, mohon maaf, nilai kebersyukurannya kadang-kadang kurang. Kita terlalu terlena, terbuai dengan euforia kemerdekaan sehingga kita lupa dengan kebersyukuran kita. Siap. Jadi pemirsa, sangat bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Ustazah Maryam. Tidak lupa kebersyukuran kita, hendaknya kita bermunajat kepada Allah. Selain kita bersyukur, kita, kalau sederhananya, kita kirimin doa untuk para pendahulu-pendahulu, para pahlawan-pahlawan yang memang sudah memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Kira-kira seperti itu saja, Maryam. Terus begini saja, Maryam. Terkadang kita sebagai generasi muda terlena, lupa akan nilai kebersyukuran, lalu mereka beryuforia dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubazir, yang sifatnya hura-hura. Nah, ini perlu kita sampaikan juga untuk generasi muda. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai generasi muda dalam merealisasikan nilai-nilai kemerdekaan sebagai generasi muda? Bagaimana saja, Maria? Oke, ya, kita sebagai generasi muda tentu harus jadi contoh ya, jadi contoh yang baik. Teladan ya? Iya, teladan. Boleh kita untuk mengadakan perlombaan yang seperti tadi saya bilang, tapi tentunya tidak lupa dengan rasa syukur kita. Dan kemarin kita sudah melaksanakan ya, Pak Ustadz ya. Kita dari Menteri Agama, kita sudah adakan geber ya, gerakan bersih-bersih masjid atau musola. Itu merupakan, Masya Allah, subhanallah ya, itu perintah atau tindakan dari Menteri Agama itu. Masya Allah, saya sangat bersyukur dengan tindakan itu. Jadi bukan kita adakan hura-hura aja, rumah ibadah, ya, rumah ibadah yang harus kita perhatikan. Jadi daripada kita itu nilai-nilai positifnya ya, kita kegiatan positifnya dari situ kita mulai. Kita ajak para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak muda, ya, anak-anak muda itu untuk membersihkan rumah-rumah ibadah. Itu merupakan kegiatan yang sangat bagus menurut saya. Lalu ya, sebelumnya juga kita mengadakan doa dan zikir bersama, doa kebangsaan ya, dari berbagai macam agama kemarin ya, yang diadakan di Monas ya. Itu merupakan kegiatan yang menurut saya ya, itu merupakan yang bagus juga gitu, karena kita berada di situ, kita saya lihat itu ribuan manusia ya, ribuan jamaah itu banyak antusias antusias untuk mendoakan para pahlawan kita. Subhanallah, mungkin kalau kita bisa melihat para pahlawan mungkin senang gitu. Senang didoakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini nilai-nilai Islaminya masih kuat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka dari itu kita jaga dan kita kembangkan nilai-nilai Islami ini. Tuh, Ustaz. Ya, ada beberapa poin yang saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Maryam. Ya. Terutama tentang nilai-nilai kebersyukuran kita atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Ya. Dalam rangka merebut dan mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Betul. Nah, sekarang dengan rasa kebersyukuran kita tadi disampaikan oleh Ustazah Maryam, hendaknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Tadi ada
bersih-bersih masjid, Ya, bersih-bersih masjid. kemudian menjaga nilai-nilai kemerdekaan, menyikapi jangan terlalu berlebihan ya. Terus kemudian Ustazah Maryam, apa menurut atau pandangan Ustazah Maryam berkenaan dengan mengisi kemerdekaan dewasa ini nih? Karena masih banyak masyarakat kadang-kadang hanya sebatas mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya, mohon maaf, mubazir, euforia. Ada nggak saran khusus yang disampaikan oleh Ustazah Maryam terkait dengan memeriahkan kemerdekaan? Artinya kita boleh kan ya, Boleh. dengan rasa kebersyukuran kita memeriahkan kemerdekaan, ada berbagai macam lomba-lomba. Tapi harus ada etika budaya yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dengan nilai-nilai keislaman. Apa saran Ustazah Maryam untuk masyarakat dalam rangka mengisi kemerdekaan agar tidak berlebihan? Apa sarannya? Oke, yaitu yang seperti saya bilang tadi, terutama rasa syukur, ya. Kebersyukuran ya. Rasa syukur kita isi kegiatan kita, kegiatan yang positif-positif. Banyak ya sekarang anak-anak sekolah itu kan bukan hanya di jam pelajaran aja, banyak kegiatan-kegiatan di luarnya itu ya, terutama ekstrakurikuler gitu ya. Mungkin itu bisa kita lihat dari pandangan positifnya ya. Banyak kegiatan-kegiatan saat sekolah itu pagi-pagi tuh tadarus. Itu sudah bukan melatih dari dari rohaninya ini kita isi gitu. Dari situ ya. Itu saya udah subhanallah ya. Ternyata di sekolah itu diajarkan bukan hanya belajar di kelas. Yang ada beberapa sekolah yang kegiatan setiap paginya itu tadarus. Itu awal. Ya. Awal dari kebersyukuran kita, tidak lupa dari nilai-nilai Islam. Lalu kita lanjutkan di sekitar masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, ya, dia kegiatan-kegiatan itu diisi dengan nilai-nilai positif, pengajian. Di situ kita kasih kajian, pemahaman tentang apa sih ketika kita ada momen seperti ini ya, apa sih arti kemerdekaan itu? Betul. Ya, terutama kita rasa syukur. Nah, itu yang tadi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama kemarin tuh ya, Menteri Agama. Itu merupakan tindakan yang sangat bagus. Kita dari awal doa dan zikir bersama, terus geber ya, gerakan bersih-bersih masjid. Itu kita sebarkan juga di masyarakat. Ya, nanti kita pada saat malam 17 Agustusan jangan kemana-mana, ya. Boleh lomba, tapi terutama kita bersyukur dulu. Kita adakan istilahnya apa ya, haul akbar mungkin ya. Haul akbar untuk para pahlawan kita. Betul. Ya, nggak usah kita adakan meriah lah, ya gitu. Rasa syukur kita kumpulin aja jamaah kita ajak, ayo kita berdoa gitu untuk para pahlawan kita. Itu di situ mungkin nilai-nilai Islaminya sudah kita tanamkan. Nah, terus untuk menjaga Indonesia ini terutama mungkin ya dengan pendidikan yang bagus ya, dengan pendidikan yang bagus, terus menjaga kelestarian lingkungan hidup gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Jadi dari penanaman pohon kembali atau apa itu tuh merupakan nilai-nilai yang positif untuk menjaga Indonesia. Betul. Karena Indonesia ini negara yang plural ya, negara yang yang banyak sukunya ya, suku, agama ya, ras gitu ya. Itu kita harus saling menghormati, menghargai antar sesama agama, sama umat. Artinya pada prinsipnya para pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ustazah Maryam tadi dengan kemerdekaan, semangat kemerdekaan, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat, maslahat, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Maryam, terima kasih atas wejangannya, atas kesediaan waktunya mengisi podcast pada hari ini. Pemirsa, para pendengar di seluruh penjuru Nusantara, demikianlah
podcast penyuluh KUA Kecamatan Kalideres bersama Ustazah Maryam SSI. Beliau adalah seorang aktivis majelis taklim, berkegiatannya banyak. Alhamdulillah ini bisa menyempatkan waktu mengisi podcast ini. Saya Yusnadi, terima kasih atas segala kesediaan panitia sudah meluangkan waktu menyediakan fasilitas dan tempat, khususnya KUA Kecamatan Kalideres. Untuk kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah Maryam. Baik. Dan kami sampaikan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan satu lagi yang Ustaz, untuk Indonesia ini, kita merdeka, jayalah Indonesia. Kita terus membangun Indonesia. Siap, merdeka, isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, manfaat dan maslahat lil ummah. Sip. Ayo saja. Terima kasih.